Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acita Dina Luciana dari kelas 10 IPS 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang gerak sejarah, ruang lingkup sejarah, manfaat sejarah, dan pentingkah mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Gerak sejarah. Gerak sejarah adalah suatu alur yang menggambarkan bagaimana jalannya proses sejarah, yakni berupa suatu pola kejadian dalam berbagai peristiwa kehidupan manusia. Sejarah tidak selalu membahas tentang masa lalu, tapi sejarah juga memiliki sebuah esensi di mana sejarah mampu memberikan fakta dan pemahaman kepada generasi saat ini untuk melihat apa yang telah dibuat oleh generasi pendahulunya. Mengapa sejarah disebut sebagai sesuatu yang bergerak? Itu karena sebuah peristiwa sejarah pasti menimbulkan sebuah perubahan yang besar. Ada 4 pandangan dalam gerak sejarah. Yang pertama, gerak melingkar atau siklus. Yang kedua, gerak perkembangan. Yang ketiga, gerak spiral. Dan yang keempat, gerak evolusi atau kemajuan. Sumber gerak sejarah merupakan penyebab pertama dan sekaligus penyebab utama sehingga terjadi suatu gerak sejarah. Terkait dengan sumber gerak sejarah tersebut, Ismagun membedakan menjadi 2 kelompok besar, yakni 1. Sumber gerak sejarah pada kekuatan manusia. 2. Sumber gerak sejarah di luar kekuatan manusia. Ruang lingkup sejarah. Secara umum, ruang lingkup sejarah dibagi menjadi 4, yaitu 1. Sejarah sebagai peristiwa, 2. Sejarah sebagai ilmu, 3. Sejarah sebagai kisah, 4. Sejarah sebagai seni. 1. Sejarah sebagai peristiwa. Pengertian sejarah sebagai peristiwa secara umum yaitu mengenai peristiwa yang telah terjadi dan peristiwa itu benar-benar ada. Sejarah dikatakan sebagai peristiwa ialah menyangkut kejadian yang penting, nyata, dan aktual. Sejarah hanya akan membahas terkait peristiwa-peristiwa penting di masa lampau yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Sebagai contoh adalah pertempuran Medan Area, pertempuran 10 November, pertempuran Bandung Lautan Api, peristiwa G30 SPKI, peristiwa kemerdekaan Indonesia, masuknya Indonesia sebagai anggota PBB. 2. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu memiliki arti bahwa sejarah merupakan pengetahuan tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu, kemudian disusun secara sistematis dan memiliki metode pengkajian ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan suatu kebenaran atau suatu hal yang nyata. Sebagai contoh adalah mempelajari sejarah di sekolah dapat mengetahui dan memahami peristiwa masa lampau secara edukatif. Sejarah sebagai kisah. Sejarah dikatakan sebagai kisah karena sejarah adalah kejadian-kejadian pada masa lalu yang kemudian dibangun kembali. Kejadian-kejadian itu kemudian disusun secara ilmiah berdasarkan fakta-fakta pada masa tersebut. Sebagai contoh adalah kisah Ken Arok dengan setting sejarah Singosari, kisah Ratu Kidul dengan setting sejarah Kerajaan Mataram Yogyakarta. 4. Sejarah sebagai seni. Pengertian sejarah sebagai seni secara umum yaitu mengenai sejarah yang ditulis dan diceritakan kembali sesuai faktanya, namun bersifat seni. Sejarah bisa dikategorikan sebagai seni karena perlunya intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa yang termasuk sebagai seni dalam menuliskan sejarah supaya menjadi menarik. Tetapi, sejarah tidak benar-benar seni secara mutlak karena dalam proses penelitiannya yang dilakukan secara ilmiah. Sebagai contoh adalah seni pahat di candi-candi, ukiran-ukiran relief di candi, patung-patung di candi, wayang kulit, ondel-ondel, tarian-tarian daerah. Manfaat mempelajari sejarah. 1. Membuka pandangan kita lebih luas terhadap dunia. 2. Sejarah sebagai sumber inspirasi.
ketiga, melatih diri menjadi lebih kritis terhadap sesuatu. Pentingkah mata pelajaran sejarah Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di sekolah? Ada sebagian orang yang bosan dan tidak menyukai pelajaran sejarah. Ada pula sebagian yang begitu menyukai pelajaran sejarah. Terlepas suka atau tidak, pelajaran sejarah itu penting. Selain bisa melacak kebenaran peristiwa yang terjadi di masa lalu, dengan belajar sejarah juga bisa mengetahui asal-usul segala sesuatu. Sebab segala sesuatu memiliki sejarah. Dengan belajar sejarah, kita mengetahui hal-hal positif dan juga negatif dari setiap peristiwa yang terjadi. Mulai dari pemicu, cara mengatasi dan menyelesaikan, hingga dampak yang ditimbulkan. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum